Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bertekad untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Melalui doa yang intim dengan Bapanya, Yesus sampai pada pemahaman yang jelas tentang kehendak Bapa. Begitu ia mengetahui kehendak Bapanya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Tekadnya yang teguh tidak muncul dari ketertarikan pribadi pada apa yang ada di depan mata. Ia sama sekali tidak tertipu oleh penderitaan luar biasa yang menantinya di Yerusalem. Namun tekadnya tidak tergoyahkan. Dalam tulisannya, Santa Teresa dari Avila berbicara tentang pentingnya memiliki tekad yang teguh untuk tidak pernah berhenti berdoa. Saudara-saudari, seberapa bertekad bulat kita untuk menjadi orang kudus? Seberapa bertekad bulat kita untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidup kita apapun yang terjadi? Ia mengutus para utusannya mendahuluinya. Orang-orang Samaria tidak mau menyambut Yesus karena tujuan perjalanannya adalah Yerusalem. Motif mereka didasarkan pada ketegangan budaya pada masa itu. Orang Samaria dan orang Yahudi secara murni dan sederhana tidak berbaur. Namun yang tidak disadari oleh orang-orang Samaria ini adalah bahwa mereka telah memalingkan Tuhan Allah dan Juru Selamat mereka hanya karena sesuatu yang sepele, yaitu sebuah tradisi kebencian dan prasangka yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saudara-saudari, betapa seringnya bagi kita juga banyak alasan yang muncul untuk menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Langkah-langkah Yesus mengarah ke Yerusalem, dan Yerusalem adalah tempat salib. Kita dengan mudah menemukan alasan untuk menolak undangan Tuhan kita, karena hal itu membuat kita tidak nyaman berada di dekat salib. Kita lupa bahwa Yerusalem yang diundang Yesus juga dapat menjadi sumber kepenuhan hidup kita. Yakobus dan Yohanes bersama dengan para rasul lainnya masih belum melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya. Mereka gagal untuk memahami bahwa Allah tidak bekerja di dalam hati manusia atau di dalam dunia pada umumnya dengan kekerasan. Satu-satunya kekuatan yang ia gunakan adalah kekuatan kasih. Orang-orang Samaria tidak akan bertobat melalui unjuk kekuatan yang kasar. Sesungguhnya Yesus tahu bahwa cara untuk mengubah hati mereka adalah dengan terus berjalan di jalan menuju penebusan mereka, sampai pada titik di mana mereka meminum piala yang telah disediakan untuk mereka. Saudara-saudari, marilah kita bergabung dengan Tuhan kita dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dan mungkin alih-alih berfokus pada sikap orang-orang di sekitar kita, biarkanlah Tuhan mengubah hati kita dan mengajar kita untuk mengasihi sampai pada konsekuensi yang paling akhir, seperti yang telah Ia lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa